nama Jayabaya sendiri tidak bisa dilepaskan dari banyak sekali budaya-budaya baru Jawa. Bahkan kalian pasti kenal dengan yang namanya Jangka Jayabaya. Malam semakin larut dan tibalah saya di sebuah kota yang namanya telah menggema sejak 1000 tahun silam bahkan lebih. Berdiri di tepian Sungai Brantas yang membelah Jawa Timur. Kediri, sebuah wilayah yang bukan hanya menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Panjalu, tetapi juga rahim bagi peradaban yang memadukan kekuatan sejarah, mistis, dengan berbagai kearifan lokal sosial yang sangat mendalam. Teman-teman, kita telah tiba di Kediri, tepatnya kita tiba di Desa Pamenang, tepatnya lagi di Pamuksan Sri Aji Jayabaya, tokoh yang sangat legendaris sekali teman-teman. Kebetulan aku pernah kesini sama Trans 7 dulu liputan, bukan Trans 7, salah satu TV swasta lah ya, sebut saja Trans 7. Nah kebetulan pula kuncennya, juru peliharanya, juru rawatnya, ini kebetulan dulu juga yang liputan sama aku sama salah satu TV nasional yang jangan disebut Trans 7. Kita langsung aja, udah malam ini, jam berapa ini, yuk kita langsung. Dalam filsafat Jawa dan Nusantara, ada sebuah akhir kehidupan yang tidak melibatkan liang lahat. Sebuah perpisahan dengan dunia tanpa meninggalkan jasadnya, dan itulah moksa. Bagi sebagian masyarakat, moksa bukan sekedar kematian. Itu adalah tingkatan tertinggi dari kesucian jiwa. Secara sejarah, kita sering banget mendengar kisah para raja besar yang memilih jalan ini saat tugas mereka di dunia dianggap telah selesai. Mereka tidak pergi ke tanah, melainkan ngilang, melepaskan ikatan materi dan menyatu kembali dengan alam, yaitu manunggal ing Gusti. Teman-teman, mungkin kalian familiar banget sama Sri Aji Jayabaya, sebuah nama yang cukup legendaris karena terkenal lewat Jongko Jayabaya atau ramalan Jangka Jayabaya yang banyak sekali terbukti kebenarannya, bahkan relevan hingga di hari ini. Nah, aku bakalan sedikit cerita-cerita tentang Sri Aji Jayabaya karena beliau ini adalah salah satu raja terbesar di Pulau Jawa, Raja Kadiri. Jayabaya ini mencapai masa keemasan dan mencapai puncak kejayaan Kerajaan Kadiri sehingga nantinya akan menurunkan dua wangsa Isyana dan wangsa Rajasa. Nah, kemudian nanti akan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan Kadiri Kertajaya. Nah, seperti itu teman-teman. Sri Baduka Prabu Jayabaya sendiri adalah keturunan dari Prabu Airlangga. Yuk kita cerita-cerita. Selamat malam Pak. Malam. Dengan Pak siapa? Saya Bapak Sunardi. Di sini sebagai juru kunci Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Siapa? Boleh diceritakan sedikit Pak tentang situs ini? Ya, Sang Prabu Sri Aji Jayabaya adalah Raja Kediri. Dulu namanya Kerajaan Kadiri atau Memenang Kadiri. Beliau memerintah dengan arif dan kebijaksananya. Akhirnya beliau di sini adalah lokasi kerajaan juga. Nah, di sini iya. Ini tempat Pamuksan. Nah, di sini ada 3 lokasi. Yang pertama adalah Lokamuksa,
dan yang kedua adalah loka busana, dan yang ketiga adalah loka mahkota. Bisa dijelaskan Pak tentang 3 tempat itu sendiri? Iya, loka moksa artinya beliau adalah bertapa lalu menghilang atau menyatu dengan Sanjang Widi. Sebelum beliau moksa, beliau mandi dulu di Sendang Tirta Kamandanu. Dulunya namanya Sendang Kaputren dan sekarang diganti Sendang Tirta Kamandanu. Setelah beliau mandi bersih, baru ke sini pakaian dilepas, mahkota dilepas, lalu beliau menyatu dengan alam atau dengan Sanjang Widi. Pak, situs ini Pak, situs Pamuksan ini ditemukan di tahun kapan Pak? Itu yang menemukan pertama kali adalah Mbah Yud saya, tahun 1860. Beliau dapat dawuh atau dapat wisik. Dulunya di sini adalah lokasi seperti pegunungan atau hutan, pohonnya besar-besar sekali. Mbah Yud saya dapat dawuh, Ngger, lemah iki lho rotonen, besok bakal nemoni keramaian. Iki tempat moksaku gitu. Berarti didatangi sama Sri Haji Prabu Jayabaya? Iya, tapi dalam mimpi. Dalam mimpi? Iya. Itu tahun 1860. 60. Berarti Pak generasi keempat ya? Iya. Saya generasi ke-7. Generasi ke-7? Iya. Luar biasa Pak. Iya. Nah, situs ini sendiri Pak, kan sekarang sudah ada pendoponya, ada lain sebagainya. Iya. Itu dari mana Pak situs ini dibangun? Ini dibangun oleh Yayasan Dondo Dento dari Keraton Ngayogyakarta tahun 1975. Beliau juga gitu dapat dawuh. Dari dapat dawuh, disuruh mencari moksanya Sang Prabu Sri Haji Jayabaya. Pada waktu itu beliau menyuruh abdinya yang namanya Mbah Saidi sama Kiai Pleret. Di sini lelaku berpuasa, akhirnya betul-betul ini tempat moksa Sang Prabu, akhirnya dibangun seperti ini. Dibangun seperti ini. Iya. Indah sekali ya Pak tempatnya. Iya. Ada ini nggak Pak? Ada acara-acara tertentu yang khusus untuk memperingati Sri Haji Jayabaya ini Pak? Itu ada setiap satu suro, namanya ziarah satu suro atau ritualan satu suro. Acaranya apa aja itu Pak? Pertama pencucian, setelah pencucian sesaji, setelah sesaji malamnya biasa, ritualan biasa, dan terakhir jam 1 malam semuanya disuruh keluar. Di sini disterilkan buat acara besoknya itu. Untuk acara itu ya? Iya, untuk acara satu suro itu, arak-arakan dari balai desa. Berarti kirap satu kampung keliling ya Pak? Iya, enggak satu kampung. Kan seperti ada di foto itu ada nanti. Iya, nanti boleh izin fotonya ya Pak? Iya. Terus Pak, ini kan saya lihat banyak banget pengunjungnya, bahkan ada yang sampai nginep-nginep di sini. Iya. Kebanyakan tujuannya pengunjung ke sini untuk apa ya Pak? Di sini tujuannya untuk minta berkah atau minta doa. Semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Contohnya seumpama mau mencari pekerjaan, kalau percaya yakin insya Allah Yang Maha Kuasa meridhoinya. Semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Di sini cuma lantaran aja. Ya Pak, ada ini nggak? Ada pengalaman selama Pak jaga di sini sebagai juru pelihara situs ini, ada nggak pengunjung yang mengalami peristiwa, mungkin dia berdoa di sini, lalu terkabul hajatnya Pak? Banyak sekali. Banyak ya Pak? Iya, banyak sekali. Ada cerita, mungkin sedikit ceritanya Pak? Iya, ada yang dari Winongsari. Winongsari. Iya, Winongsari itu ya sebelahnya Kali Brantas ya, itu. Sebelah kanannya ya. Ya, beliau ke sini mau menjadi anggota TNI. Beliau ke sini memang yakin percaya, alhamdulillah beliau jadi. Alhamdulillah, ya. Luar biasa sekali. Ya. Dan masih banyak lagi ya Pak? Banyak lagi, bahkan ada yang mencari mempunyai keturunan. Alhamdulillah percaya dapat. Terkabul doanya ya? Terkabul doanya, banyak sekali. Merinding saya, ceritanya luar biasa sekali. Ini Pak, katanya Pak, Kediri ini salah satu kota yang dihindari oleh pejabat-pejabat yang sedang menjabat Pak. Iya. Saya itu pernah dengar rumor Pak, di tahun 98 saat era reformasi ada kejadian di sini ya Pak ya? Iya. Kejadian apa itu Pak? Itu dulunya pohon roboh.
pohon. Iya, pohon sambi roboh. Akhirnya di Jakarta sana itu lengsernya Bapak Soeharto. Itu pohon yang jatuh pohon seberapa, Pak? Besar sekali dulunya, cuma pangnya aja. Oke. Nah, sekarang tapi habis karena patah dari atas sedikit-sedikit, akhirnya habis di sini. Namanya pohon sambi. Pohon sambi itu Iya. ya, Pak. Iya. Ada lagi nggak, Pak, cerita-cerita tentang mungkin ada pertanda-pertanda yang diberikan di sini? Pertanda kalau di sini ada pohon roboh itu. Itu ya? Iya, Ada sesuatunya. iya ada sesuatu pasti. Nah, ini Pak, Pak sendiri sudah di sini sebagai juru pelihara ini berapa tahun, Pak? Saya mulai tahun 2018. Wah, 2018 sudah Iya. cukup lama ya. Iya. Ada pernah punya pengalaman menarik nggak, Pak, selama di sini? Mungkin itu pengalaman tentang spiritual atau mungkin sebelumnya kok bisa sampai akhirnya mengabdikan diri di sini, Pak? Ya memang dulunya kan Mbah Yot saya yang jadi di sini. Kemungkinan sudah keturunan gitu, saya Garisnya juga ya. tidak tahu. Tapi sebelumnya saya juga pernah bermimpi. Ya bermimpi didatangi beliau. Cuma beliau bilang, "Ger sing sabar," gitu toh. Tapi maknanya saya juga tidak tahu. Sabar itu bagaimana? Karena orang hidup kan pasti punya tujuan. Iya, iya, iya. Nah, tapi saya tidak tahu wong pengen urip kudu nyambut gawe sing sregep. Betul. Akhirnya bisa merasakan itu saya setelah jadi juru kunci ini. Juru kunci di sini Iya, malah di- kehidupannya iya. berubah ya, Pak? Iya, berubah. Di sini harus sabar, nerimo, ikhlas. Itu. Pak, boleh dijelaskan nggak, Pak? Mungkin kan sudah mendampingi ratusan bahkan ribuan orang untuk berziarah di sini. Iya. Biasanya tata caranya untuk berziarah di tempat ini seperti apa, Pak? Kalau di sini itu tergantung orangnya, ada yang pakai bunga sama kemenyan atau dupa, ada yang tidak. Itulah pembawaannya. Ada yang dari Loko Busono, Loko Makuto, ada cara tersendirinya nggak, Pak, di situ, Pak? Sama semuanya. Sama semua. Sama. Berarti kita masuk dari tangga itu. Iya. Ya, kalau tempatnya kan lain-lain. Ya, yang di tengah itu yang ada pelengkungnya itu adalah Loka Muksa. Itulah tempat muksa Sang Prabu Sri Haji Jayabaya. Dan di sampingnya itu adalah Loka Busana. Itu tempat paganya. Dan yang terakhir di sebelah utara, di luar. Itu Loka Mahkota ya. Oh, Pak, ini kan tempatnya kalau dari ceritanya dulu banyak pohon-pohon besar, terus bukit kecil seperti itu ya, Pak ya. Iya. Tapi ada nggak orang yang pernah mengalami kejadian serem, Pak? Ini dalam arti yang negatif, ditakut-takutin atau gimana gitu, ada nggak, Pak? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Tidak ya, ada. Pak? Berarti di sini semuanya positif semua ya? Iya, positif semuanya. Ya, cuma terkadang itu kalau mau doa hatinya tidak condong atau ragu-ragu, biasanya terkadang tiba-tiba seperti kesurupan. Oh iya, Pak. Iya, seperti Sering- geblak ya. Ya enggak sering, ada juga gitu. Ada ini nggak, Pak? Ada orang-orang yang selama Bapak jadi juru kunci di sini, ada orang-orang yang mau bikin konten. Saya itu soalnya paling ini, Pak, paling aneh sama konten-konten yang bohong-bohongan gitu, Pak. Ada pernah ngalami nggak, Pak? Kalau konten banyak sekali. Oh iya, iya. Oh, ya, tapi saya ingatkan jangan kalau buat konten harus yang jujur. Tidak Betul. boleh dibuat-buat Ya. gitu. Pak, saya terakhir minta pesan-pesan buat teman-teman yang nonton channel ini untuk untuk budaya Jawa gimana, Pak, kira-kira? Ya, marilah kaulah muda zaman sekarang, mari kita mendukung atau memelihara semua leluhur kita, karena ini adalah memang leluhur kita, siapa lagi yang akan melanjutkannya. Ya, semoga ini dipelihara sampai akhir zaman. Amin. Ya. Nanti kalau ada penonton-penonton kita yang kesini boleh ngubungin Bapak ya? Boleh. Monggo, Pak. Iya. Matur nuwun. Iya. Terima Iya. kasih. Sembari kita jalan-jalan mengitari Pamuksan Sri Baduga Aji Jayabaya, kita juga bakal cerita tentang leluhurnya, yaitu Raja Air Langga. Raja Air Langga ini yang
memerintahkan memecah Kediri menjadi 2 bagian, dipecah nanti oleh Empu Barada, dipecah menjadi kerajaan Kediri dan kerajaan Daha dan kerajaan Panjalu. Nah, karena putri mahkotanya tidak mau meneruskan tahtanya, sedangkan beliau malah memilih menjadi pertapa dengan julukan Dewi Kili Suci, maka bertahun-tahun Kediri, Daha dan Panjalu akhirnya berkonflik. Nah, disitulah peran dari Sri Baduga Aji Jayabaya yang berhasil menyatukannya. Hal ini tertulis dalam Prasasti Hantang. Prasasti Hantang bertuliskan Panjalu Jayati, yang akhirnya adalah Panjalu menang, Kediri menang. Akhirnya semua kerajaan disatukan oleh Sri Aji Baduga Prabu Jayabaya. Nah, nama Jayabaya sendiri, teman-teman, nama Jayabaya sendiri tidak bisa dilepaskan dari banyak sekali budaya-budaya baru Jawa. Bahkan kalian pasti kenal dengan yang namanya Jangka Jayabaya, walaupun hal itu adalah saduran dari kitab Musarar atau kitab Asror yang jauh ditulis setelahnya, tapi di kitab itu juga mengklaim bahwa ini adalah ramalan dari Prabu Jayabaya yang agung. Nah, tempat ini adalah pamuksannya. Sedikit aku jelaskan tentang muksa, mungkin teman-teman ada yang lebih ahli, nanti tambahkan di kolom komentar. Muksa itu artinya adalah melepaskan semua hal keduniawian, menghilang bersama raganya. Meskipun aku punya konsep sendirilah tentang hal itu tidak ada masalah. Nah, jadi Sri Aji Jayabaya ini kemudian menurunkan banyak sekali raja-raja juga di Pulau Jawa, yang kemudian prasastinya tadi ya, Prasasti Hantang, Prasasti Talan. Kemudian ada satu epos yang ditulis di masa beliau dari Empu Sedah dan Empu Panuluh, yaitu Kakawin Baratayuda. Nah, kita kenal juga kan. Ngomong-ngomong soal Kakawin Baratayuda, Prabu Jayabaya ini juga merupakan di kisah Baratayuda itu ya, merupakan keturunan Pandawa dari jalur Parikesit. Tentunya kalau keturunan Pandawa dari jalur Parikesit, keturunan Janoko, Raden Janoko atau Arjuna. Nah, beliau juga dikenal sebagai avatar Wisnu, sebagai titisan Wisnu. Makanya beliau ini memerintah dengan sangat adil, bijaksana. Kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk bangsa dan masyarakatnya. Mungkin itu kali ya yang mengakibatkan beberapa pejabat-pejabat Indonesia ini enggan datang ke Kediri karena sungkan. Mitosnya memang kalau ada pejabat-pejabat, apalagi presiden datang ke sini, wah, zong teman-teman, akhirnya bisa jatuh dari kekuasaannya. Ya mungkin karena memang Prabu Jayabaya ini adalah sosok ideal ya, sosok yang sangat ideal untuk untuk mempunyai negara yang memihak pada rakyatnya. Aduh, aku udah dari siang ngantuk banget teman-teman. Kita langsung cerita di depan aja dan closing ya. Yuk. Itulah perjalanan singkat kita di Pamuksan Sri Aji Jayabaya. Banyak banget yang bisa aku pelajari di sini, dan masih banyak sekali pertanyaan yang ada di benakku. Contohnya adalah lokasi moksa. Raja-raja zaman dulu biasanya memilih tempat moksa di gunung, tapi tempat ini jauh banget dari kesan gunung. Ya, nggak tahu entah dari zaman dulunya seperti apa. Yang jelas banyak orang yang terbantu dengan melakukan doa teteki di sini. Mungkin dikabulkan sama Tuhan karena usahanya mereka ya. Baiklah, apapun itu, apapun tradisinya dan apapun hal-hal yang mendasarinya, kita harus pelajari secara esensial, kita harus pelajari secara mendalam pesan moral apa yang ada di balik itu. So, ikuti terus perjalanan jelajah Nusantara, kisah dunia lain.